passion for fashion began the story of Sankesek. Roger Savagno built it on values of giving no less than perfect everywhere. Its flair for innovation made the name Sankesek a legend. Sankesek's expertise leads a line of trust in excellence, the care that goes a long way.
protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto. Promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta. Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia, IPBM, Ikatan Perancang Busana Muslim, dan Asosiasi dan Komunitas Perancang Busana lainnya. Juga komunitas antara lain CWC, Creative Women Community, UKM Alumni Rabung Ilmu, Fasmus, Fashion Muslimah, Pentas, Komunitas Perca, Komunitas Kitapreneur, UKM Perca Depok, serta para pihak lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama dengan kami pada siang hari ini. Tentunya dalam webinar ini, seluruh peserta akan mendapatkan wawasan dan ilmu mengenai perawatan bahan. Hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi seringkali kita suka sebetulnya kurang paham. Nah, hari ini kita akan belajar banyak ilmu terutama pada kain tenun, perawatan pada kain tenun. Seperti yang kita ketahui, merawat bahan atau pakaian itu sebetulnya sangat penting sekali, terutama untuk menjaga kualitas dan tampilan sebuah desain pakaian. Bahasan ini kita akan belajar dari ahlinya yang akan dibawakan oleh Ibu Rumenia Rukasa atau yang akrab disapa Ibu Mia. Beliau adalah Head of Sengasek Training Center. Selain itu, kita juga akan mendengarkan sebuah sharing yang inspiratif dari Kang Deden Siswanto yang telah berkiprah di dunia fashion lebih dari 20 tahun. Bagaimana beliau akan bercerita tentang brand Deden Siswanto menjadi salah satu brand yang dikenal di Indonesia, bahkan hingga ke skala global. Nah, dengan topik yang seseru ini, kita akan punya kesempatan juga ke depannya untuk mengikuti kelas seminar dan workshop lanjutan yang akan diinformasikan pada akhir acara. Karena biasanya sekali belajar kita akan semakin penasaran dan pengen tahu lebih dalam. Makanya Sengasek juga akan menyediakan webinar lanjutan yang akan nanti disampaikan di akhir acara. Bagi yang sudah menjadi pelanggannya Sengasek nih, ataupun yang ingin mencoba pelayanan laundry dan dry cleaning premium dari Sengasek, stay tune untuk promo-promo menarik selama webinar ini berlangsung. Last but not least, peserta juga akan mendapatkan e-certificate setelah mengikuti seluruh kegiatan webinar Textile Care and Fashion Business Tenun Editions. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan segera mengundang Ibu Atalia Prararatya Ridwan Kamil untuk memberikan opening speech. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Yang saya hormati dan saya banggakan Board of Director Seng Asek bersama kita semua, Pak Indra, kemudian juga ada Bu Sela, kemudian juga ada Bu Rumenia, Rukasa, dan juga desainer kebanggaan kita semua, ada Kang Deden Siswanto yang mungkin sudah kita tunggu bersama-sama ya. Juga ada Kak Rafael Octavia, juga semua yang hadir pada hari ini, khususnya adalah para pecinta fashion dimanapun berada. Hari ini bersyukur sekali, kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat, termasuk saya Asek yang mendukung dan mendorong bagaimana agar supaya kita betul-betul tidak hanya mencintai fashion, tapi juga bagaimana mampu untuk merawatnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan saya cintai, tentu kita bersyukur bahwa pandemi ini sudah semakin terkendali, gitu ya. Oleh karenanya tentu momen-momen kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana kebangkitan ekonomi ini terus-menerus kita upayakan untuk bangkit kembali dan mudah-mudahan bisa seperti masa lalu begitu ya. Karena ternyata industri fashion ini adalah termasuk yang terbaik gitu ya kalau di Jawa Barat. Jadi fashion merupakan potensi ekonomi kreatif nomor 2 untuk Jawa Barat. Sebelumnya ada kuliner itu tertinggi, kemudian fashion, kemudian juga aircraft. Nah, jadi saya kira ketika kita kembali mendorong agar supaya potensi aircraft dari sisi fashion ini muncul kembali ke permukaan, mudah-mudahan kita juga mampu untuk mendorong banyak sekali masyarakat, khususnya para pelaku usaha di bidang fashion untuk kembali mendunia lah seperti itu ya, karena di tahun 2019 itu ekspor fashion itu mencapai lebih dari 1.600 US dollar, 1.600 juta US dollar bayangkan ya. Jadi ini luar biasa, saya kira mudah-mudahan bisa kita dorong kembali. Nah, Bapak Ibu yang saya sayangi dan saya banggakan, inilah yang perlu kita lakukan, bagaimana kemudian fashion ini kita kembalikan menjadi gaya hidup bagi masyarakat begitu ya. Jadi kalau dulu kita sempat bahwa fashion ini hanya menjadi bagian yang kita sisihkan gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu kita sibuk untuk mengurus urusan kesehatan dan juga pangan gitu ya. Nah, tapi ketika semua sudah terkendali, maka kita akan kembalikan bahwa ini menjadi gaya hidup, karena tentu tidak bisa kita pisahkan bagaimana sandang ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, tentu fashion ini berkaitan dengan bagaimana cara mengekspresikan diri seseorang. Jadi kalau saya ini mengajar kelas public speaking saja seperti itu ya, bahwa ternyata nonverbal dari sisi penampilan itu orang melihat dulu pertama sebelum seseorang menyampaikan dalam bentuk kata-kata begitu ya. Jadi orang akan terkesima atau orang kemudian bisa menangkap bahwa seseorang ini A, B, C, D, apakah dia galak, apakah dia menarik, menawan dan lain sebagainya, itu dari penampilannya dulu. Nah, maka pakaian satu hal yang tidak bisa kita sepelekan begitu ya. Nah, oleh karenanya saya juga bersyukur karena banyaknya para desainer kenamaan dan kebanggaan kita yang kemudian saat ini muncul dan memberikan kontribusi luar biasa dalam kehidupan ya. Jadi saat ini kita lihat tidak saja mereka-mereka yang kita kenal, tapi juga kemudian mereka mendorong agar supaya para startup begitu bermunculan dan memberikan kontribusi yang baik. Saya kira ini satu hal yang kita patut apresiasi kepada para desainer kebanggaan Indonesia. Khususnya di Jawa Barat, kami saat ini sedang mendorong terkait dengan bagaimana tidak saja batik, tidak saja kita punya bordir begitu ya, tapi juga kita mendorong bagaimana tenun berjaya kembali. Kita tahu di daerah Majalaya mungkin lebih dari 100 tahun yang lalu tenun menjadi kebanggaan begitu ya. Nah, namun berjalannya dengan waktu ketika kami lakukan Monef begitu ya, ternyata sudah mulai tergerus begitu ya. Bahkan sudah tinggal sedikit para pelaku usaha yang kemudian terus mengembangkan tenun. Oleh karenanya saya bersyukur para desainer, kemudian juga banyak sekali masyarakat yang saat ini kembali tertarik dengan tenun dan mencoba mengembangkan berbagai karya yang luar biasa unik begitu, yang mudah-mudahan ini bisa diterima di kalangan luas. Nah, saya selaku Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat bangga sekali terkait dengan hadirnya tenun yang menjadi kebanggaan Jawa Barat, yang juga sekarang nampaknya bisa mulai bersaing dengan tenun-tenun yang berasal dari wilayah lain ya, dari Sumatera, kemudian juga kemarin dari Lombok, dari Bali juga, dari wilayah-wilayah lain. Hampir seluruh Indonesia sekarang juga sudah memiliki karya tenunnya masing-masing yang menarik begitu ya. Nah, kemudian juga
kita tahu tenun itu tidak hanya tenun bermacam-macam. Nanti mungkin Kang Deden yang akan menyampaikan ada sulam, ada bulu, ada poleng, ada sutra, ada ikat. Di Jawa Barat kita punya di Garut dan juga Tasikmalaya itu sedang hits adalah tenun bulu ya. Nah, ini memang yang menjadi trik adalah bagaimana kemudian merawatnya. Saya membayangkan tenun saja ini repot sekali begitu. Jadi saya sendiri secara pribadi ya akhirnya ke laundry saja gitu kan. Karena khawatir sekali bagaimana kemudian ketika barang atau bahan yang begitu indahnya gitu tiba-tiba kita salah untuk merawatnya maka bahaya akibatnya. Nah oleh karenanya memang penting sekali bagaimana fashion tidak hanya tenun ya semua dari jenis kain apapun begitu saya kira penting bagi semua pihak untuk memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana cara perawatan dari pakaian kita, begitu dari fashion yang kita gunakan untuk tetap menjaga keindahan dan kualitasnya. Oleh karenanya kali ini luar biasa kita berkolaborasi menggandeng dengan sangat eratnya gitu bersama dengan Seng Asek. Mudah-mudahan webinar Textile Care and Fashion Business Tenun Edition ini mudah-mudahan bisa betul-betul memberikan wawasan baru bagi kita semua gitu ya bagaimana kemudian kita kembangkan industri fashionnya tapi kemudian kita lakukan perawatannya juga bisa secara maksimal. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan betul-betul kebermanfaatannya bisa kita sebarkan juga kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak lainnya. Saya akan tutup saja dengan pantun. Di Jakarta ada roti buaya, buat dibawa pameran di California. Mari kita terus berkarya buat tren tenun semakin mendunia. Terima kasih banyak. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, salam sehat untuk semua peserta webinar Seng Asek Indonesia yang bekerja sama dengan Dekras Nasda Jabar. Perkenalkan saya sebelumnya dengan Indra Wirawan sebagai Vice President dari Seng Asek Indonesia. Kami senang sekali mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan wawasan kepada para peserta tentunya. Dan terima kasih kepada Dekras Nasda Jabar atas kesempatan ini. Sudah hampir 2 tahun Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Dan hal ini pastinya berdampak pada banyak sektor perusahaan dan tidak terkecuali industri fashion. Tetapi kami tetap optimis bahwa industri fashion akan berkembang dengan banyaknya talenta-talenta desainer kita yang menghasilkan bahan-bahan alami dari budaya-budaya kita seperti tenun. Dan yang penting dijaga adalah kualitas dari produk yang diciptakan agar dapat berhasil merambah ke dunia luar. Dengan adanya program webinar ini sangat membantu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang terus berlanjut dan akan berdampak positif bagi perkembangan dunia fashion tentunya. Dengan ini kami Seng Asek mengajak para desainer agar dapat menjaga kualitas produk yang diciptakan melalui program testing bahan dan label-label instruction seperti wheel, washing instruction label, sehingga perawatan dapat dijamin, pakaian dapat dipakai selama mungkin apabila perawatan yang kita lakukan melalui proses pencucian adalah benar adanya dan pemakai tidak merasa dirugikan dan aman. Inilah saran dari kami untuk para webinar. Semoga sukses dan berjalan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra Wirawan selaku Vice President Seng Asek Indonesia atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Sela Calia selaku Marketing Director dari Seng Asek Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Sela Calia selaku Direktur Marketing dari Senkasek Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Senkasek Webinar Textile Care and Fashion Business Tenun Edition. Acara ini pastinya tidak terlepas dari dukungan yang luar biasa dari Ibu Atalia dan juga Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Tidak terlepas dari guest speaker kita hari ini, Kang Deden Siswanto. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara hari ini. To educate and to motivate adalah salah satu misi dari Senkasek Indonesia. Melalui kegiatan yang bersifat edukasi ini, kami harapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada seluruh fashion designer, pelaku fashion, fashion business, brand UMKM, dan lain-lain. Sebelum saya akhiri kata sambutan ini, saya mengucapkan mohon maaf jika ada tutur kata dan kalimat yang kurang berkenan. Sekian dari saya haturkan terima kasih. Selamat mengikuti serangkaian acara hari ini and enjoy the webinar. Terima kasih Ibu Sela Calia selaku Marketing Director dari Senkasek Indonesia atas sambutannya. Dan tentunya pasti kita udah gak sabar banget untuk belajar hari ini dengan Ibu Mia. Yuk kita kenalan dulu nih sama Ibu Mia selaku Head of Training Center Senkasek Indonesia. Beliau telah berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang laundry and dry cleaning. Beliau juga adalah seorang trainer yang sudah bekerja selama lebih dari 27 tahun. Setelah acara akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh para pembicara. Silahkan untuk menulis pertanyaannya di dalam kolom komentar ya. Jadi selama acara berlangsung, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ditulis daripada keburu lupa. Nanti panitia akan menentukan pertanyaan yang paling menarik yang akan ditanyakan, yang akan juga bisa nanti dijawab oleh Ibu Mia langsung. Mari kita persilahkan Ibu Mia untuk memberikan webinar mengenai Textile Care and Tenun Edition. Halo, selamat siang untuk semua peserta webinar pada hari ini. Senang sekali, terima kasih sudah tadi dibuka dengan Ibu Atalia. Alhamdulillah sudah bisa hadir juga dengan jajaran dari Direksi Senkasek dengan Bapak Indra Wirawan dan Ibu Sela. Perkenalkan saya dengan Rumenia Rukasa, biasa dipanggil dengan Mia. Hari ini saya akan membawakan seputaran dengan tenun. Jadi untuk edisi hari ini kita akan lebih mengenal terhadap tekstil dan bagaimana perawatan daripada tekstil itu sendiri. Jadi apa itu tekstil? Apa itu tekstil? Kita tahu bahwa tentu orang sering dengar ya yang namanya tekstil. Apa sih sebenarnya tekstil itu? Tekstil itu pada dasarnya adalah sebuah bahan yang terdiri dari sekumpulan benang yang disusun dengan berbagai macam cara ya. Ada yang disusun berbagai macam dengan tenun, dengan cara rajut ya, sehingga menghasilkan suatu anyaman atau suatu kain. Nah, kain ini bisa berupa apa? Kain ini bisa berupa dua ya, ada serat. Jadi kalau serat itu berbentuk acak, ya serat berbentuk acak dan hanya memiliki ukuran beberapa mili saja, sampai beberapa senti tentunya. Namun di sini ada serat yang berbentuk filamen. Jadi filamen itu lebih ukurannya lebih panjang, ya bisa sampai bermeter-meter untuk filamen itu sendiri. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih dari karakteristik serat. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan di sini tentunya para desainer atau teman-teman atau semua peserta yang ikut dalam webinar ini bagaimana baiknya dalam mengenal satu serat. Jadi serat itu lebih baik tentunya sebelum kita mau menggunakan untuk apa, kita
bisa menyentuh dari serat itu sendiri terhadap kelembutannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan apa yang kita ingin lakukan, jadi kita bisa sentuh dari serat itu dari kelembutannya. Kemudian kita juga bisa melihat daripada panjang daripada serat itu sendiri. Seberapa besar atau seberapa panjang sih dalam serat itu sendiri sehingga kita bisa membutuhkannya itu lebih tepat. Nah, selain itu juga kita bisa melihat dari diameternya. Jadi dari diameter serat itu sendiri tentunya kita juga bisa mampu untuk menangkap bahwa serat bahan atau yang akan kita butuhkan untuk butiran-butiran daripada helaian benangnya yang seberapa besar. Untuk mengetahui suatu serat, kita ada 2 kelompok dari serat itu. Ya, jadi serat itu sebenarnya ada serat alami dan ada serat kimiawi. Nah, serat alami itu sendiri yaitu memang serat yang terjadi secara alam, ya, secara alam. Itu bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, dan bisa juga dari mineral. Nah, dari hewan-hewan ini apa yang bisa menjadi dari hewan? Hewan itu adalah bisa berbentuknya seperti dari kambing, ya, domba, dari mohair, kasmir, alpaka. Nah, itu bisa menjadikan satu bahan seperti wool, ya, seperti wool atau sutra, ya, atau sutra. Jadi kalau dari hewani itu bisa berbentuk wool atau berbentuk sutra. Selain itu, kita tahu kan kalau yang namanya sutra itu adalah salah satu bahan yang luar biasa bagus, ya, dikenakannya juga akan merasakan nyaman kepada orang yang memang menggunakan sutra tersebut. Dan sutra ini sebenarnya dari mana? Sutra ini berawal daripada ulat bombik atau tusah yang tentu banyak hidup di negara-negara tertentu. Nah, untuk sutra ini sendiri juga sangat baik sekali karena dasarnya itu kelembutannya yang sangat lembut sekali. Selain daripada hewan, kita juga mengenal yang namanya tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan itu pakaian-pakaian yang berawal dari tumbuhan umumnya dari mana? Dari kapas, ya, dari kapas, linen, rami. Seperti linen atau rami itu diambil dari batang langsit, ya. Jadi yang memang akan banyak orang menggunakan untuk nanti dijadikan satu rangkaian, satu bahan atau satu tekstil itu sendiri. Jadi dari tumbuhan itu sendiri kita bisa banyak untuk mendapatkannya. Nah, selain daripada tumbuhan itu sendiri, kita juga mengenal dengan apa yang disebut dengan serat mineral. Nah, serat mineral ini dari mana? Ya, sumbernya ya dari emas, perak, atau pasir. Nah, untuk emas sendiri itu banyak kain-kain yang akhirnya menjadi jatuhnya sangat mahal, betul, karena memang ada lapisan-lapisan emas. Contohnya kita banyak untuk misalnya kain-kain songket, ya, banyak yang songket tradisional yang memang dari benang-benangnya itu terlapis dengan emas dan mungkin harganya juga tidak murah dan cukup mahal. Atau dari emas ini juga bisa atau perak bisa dibuat menjadi satu aksesoris, ya. Jadi satu aksesoris yang tentunya akan menjadi sesuatu hal yang lebih baik untuk di dalam satu proses busana kita. Atau pasir juga bisa dibikin menjadi satu serat optik yang biasanya juga digunakan untuk kacamata. Nah, setelah itu kita melihat serat kimiawi. Jadi kalau serat kimiawi itu berbeda dengan alami, ya. Jadi ada 2 dari serat kimiawi ini, ada buatan dan ada sintetis. Kalau buatan itu memang di buatan ini yang memang bahannya itu dari alam. Jadi bahannya dari alam, ya, yang seperti kayu, cemara, di mana si bahan alam ini dibuat menjadi satu rangkaian satu serat. Kalau sintetis itu sendiri diolah dari bahan minyak ataupun batu bara, ya, yang bisa dibikin menjadi satu bahan. Nah, kalau dari serat kimiawi yang buatan itu contohnya apa? Viskos. Nah, viskos ini kalau kita lihat menjadi
salah satu orang suka menggantikan sutra ya. Kalau sutra itu kan sangat mahal sekali, tapi dengan viskos itu orang bisa menjadi lebih murah. Jadi biaya-biayanya juga menjadi lebih murah, dan viskos ini banyak sekali dibuat untuk menjadi satu bahan. Kemudian ada bambu viskos, ada serat modal, asetat, triasetat, sifon, ya banyak sekali mungkin Anda temui yang tentu harganya tidak semahal sutra. Beda dengan sutra, sutra itu karena memang secara alami dibuatnya, itu sangat harganya juga lumayan tinggi ya, terutama dari beberapa sutra yang memang ada di beberapa negara tertentu. Nah, selain itu ada yang disebut dengan serat kimiawi sintetis. Jadi memang dibuat ya, yang dibuat. Nah, ini harganya tidak terlalu mahal, ini cukup bisa terjangkau karena dalam serat kimiawi sintetis ini bisa menjadi satu polister. Banyak sekali ya kita lihat di pasaran yang namanya pakaian-pakaian atau bahan-bahan yang terbuat dari polister atau berupa macam-macam. Nah, kita tentunya ingin mengetahui dari beberapa serat. Saya kalau mau berbicara tentang tekstil mungkin akan panjang sekali ya waktunya. Namun dengan waktu yang terbatas paling tidak saya bisa memberikan satu informasi bahwa awalnya itu seperti itu ya. Jadi dari serat-serat itu dibuat sedemikian rupa menjadi satu helaian benang, di mana benang-benang ini itu nanti akan ditenun atau dibuat menjadi suatu bahan atau menjadi satu kain. Nah, hari ini kami mengusung tentang tenun. Kenapa tentang tenun? Karena tenun seperti kita ketahui adalah satu bahan atau kain yang menjadi satu kebanggaan daripada negara kita, ya, daripada negeri kita. Di mana negeri kita ini tentunya kan terdiri dari berbagai macam pulau, banyak sekali, dan setiap daerah itu memiliki satu ciri khas dari tenun. Nah, tenun ini sendiri setiap daerah biasanya memiliki satu cerita dari satu tenun itu sendiri atau mengangkat satu budaya daripada tenun ini. Nah, karenanya tentunya dengan tenun ini kita membutuhkan satu perawatan yang bagus karena ini harus dilestarikan dengan baik. Sehingga kenapa menjadi satu tenun, perawatan tenun itu tidak mudah ya, karena umumnya tenun ini dibuat dari bahan-bahan alami tadi ya, dari bahan-bahan alami. Jadi benang-benangnya dari alam, kemudian pewarnaannya juga alam, diambil dari tumbuhan yang ada di negara kita yang indah ini, sehingga menjadi satu bentukan benang dan menjadi satu tenun. Jadi bagaimana untuk suatu prosesnya itu tenun sendiri, tentunya dari helaian-helaian benang itu ada proses di mana menenun atau merajutkan, menyusun daripada benang-benang ini secara lusi dan pakan. Jadi poin lusi itu artinya satu benang yang memang tegak lurus ya, yang ke atas, kemudian nanti diselipkan dengan benang-benang yang secara pakan itu ditenun sedemikian rupa menjadi satu rangkaian bahan. Nah, dari rangkaian bahan itulah nanti biasanya untuk tenun itu saling bertegak lurus ya, sehingga menjadi satu rangkaian bahan yang luar biasa bagusnya, luar biasa mahalnya. Kenapa mahal? Karena caranya banyak dilakukan secara manual. Jadi dengan mesin-mesin manual, bahan-bahan alami, pewarnaan juga dengan pewarnaan alami, tentu kita harus sangat menghargai sekali terhadap kain yang memang diasalkan daripada budaya kita sendiri yang ditenun menjadi satu helaian kain atau bahan yang bisa digunakan untuk lambang, mungkin lambang daripada biasanya untuk lambang kebahagiaan atau lambang dari satu kesenangan ya. Jadi
si kain-kain ini banyak atau si tenun-tenun ini biasanya memang digunakan di beberapa daerah dan setiap daerah memiliki satu ciri khas ya, seperti kalau di Jawa Barat mungkin kemarin saya lihat ada tenunan dari Jawa Barat bagus sekali, khususnya dari Majalaya itu memang ada tenunan-tenunan tuh digambar dengan ikan emas. Jadi kenapa ikan emas? Karena memang ikan emas itu sendiri adalah memang berasal banyak menjadi terkenalnya di Majalaya. Jadi ini menjadi satu hal yang khas ya. Atau mungkin di beberapa daerah yang lain tentu ada gambar yang berbentuk berbeda-beda juga. Jadi ini memberikan satu ciri daripada budaya daerah. Nah, tentunya kita sebagai warga Indonesia ya, dan kita sekarang ini berada di Jawa Barat yang memang ada kerjasama dengan kami dari Sengasek dengan Dekranasda khususnya dari Jawa Barat. Tentunya bagaimana kita juga sebagai pencinta tenun tidak hanya sekedar untuk menggunakan daripada tenun itu sendiri, namun bagaimana cara proses perawatannya. Ya, jadi proses perawatannya. Dan dalam proses perawatan kain tenun, kita harus perhatikan sama dengan pakaian yang lain sih pada dasarnya, bahwa pakaian itu bagaimana ya mencucinya, bagaimana proses pengeringannya, bagaimana proses penyetrikaannya. Nah, di sini ingat ya, untuk proses pencucian, kain tenun itu harus kita uji dulu. Uji apa yang diuji? Kita uji kekuatan daripada zat warna itu sendiri. Ya, jadi apakah warnanya terjadi luntur atau warnanya kuat. Jadi semua itu tergantung daripada si benang itu sendiri pada saat proses pewarnaan. Nah, oleh karena itu dalam menguji kekuatan zat warna, mudah sebenarnya kalau ingin Anda menguji kekuatan apakah tenun kita ini warnanya kuat atau tidak. Jadi bisa mengambil satu bahan putih, cari di paling ujung daripada tenun itu sendiri atau dari kain tenun itu sendiri, kita tekankan dengan kain putih apakah dia langsung warnanya berpindah atau tidak, sehingga kita bisa melihat bahwa kain tersebut itu kuat atau tidak pewarnaannya. Karena pewarnaan rata-rata dari tenun itu alami, tentunya warnanya juga alami, jadi hindari yang namanya proses perendaman air. Jadi hindari proses dengan direndam-rendam air, ini kotor kita rendam dulu dengan air. Nah, itu biasanya kan suka gitu ya. Nah, jangan direndam dengan air karena akan mengeluarkan daripada warna asli tenun itu sendiri. Kemudian kalau misalnya ada kotoran di dalam satu kain kita sendiri itu sendiri, hindari brushing ya, hindari dalam satu proses penyikatan. Kenapa? Kan kita mengetahui bahwa tenun ini memang dibuat secara manual. Jadi kalau dibuat secara manual, prosesnya juga penguatan terhadap dari satu tenunan tentunya juga kita harus sangat hati-hati ya, hati-hati sekali karena bahannya dengan manual, kemudian semua juga dilakukan secara manual. Tentu di dalam suatu proses penyikatan juga harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai merusak serat bahan itu sendiri ya. Dan di sini juga bila Anda melakukan satu proses perawatan pencucian, jangan sekali-kali untuk digabung semua pakaiannya. Jadi lakukanlah secara terpisah ya. Dan jangan lupa jangan atau melakukan proses pencucian dengan deterjen. Jadi harus kita melakukan menghindari pencucian dari deterjen dan softenernya. Satu lagi di dalam proses pencucian, sebaiknya di dalam proses perawatan tenun itu tidak melakukan pemerasan. Jadi nggak ada tuh seperti proses yang namanya proses cuci itu diperas-peras, tidak dilakukan satu proses pemerasan karena akan merusak daripada untaian-untaian atau serat-serat daripada bahan itu sendiri ya. Jadi itu yang memang kalau secara manual kita memahami terhadap perawatan kain tenun dalam proses pencuciannya. Bagaimana dengan proses pengeringannya? Karena pewarnaannya lagi kembali tentu harus kita hindari matahari secara langsung ya. Jadi hindari matahari secara langsung dan jemurlah di tempat yang teduh. Jadi secara alami jadi proses untuk
pengeringannya pun harus dilakukan secara alami. Ya, jemur di tempat yang teduh. Apakah perlu di pressing, perlu disetrika kah tenun kita? Ya silahkan. Ya, kalau Anda ingin melakukan proses penyetrikaan daripada setrika atau pressing itu sendiri, ya namun gunakanlah pelapis kain saat menyetrika, atau dari mesin setrikanya itu sendiri tentunya kita harus kasih alas. Kalau ada ya, kalau kami menyebutnya itu teflon ya. Jadi dialasi supaya si tenun ini atau bahan kita ini tidak langsung kena lempengan daripada mesin setrika kita sendiri ya. Jadi tentunya cara proses perawatan dalam pressingan tenun berbeda dengan pakaian-pakaian yang lain. Beda seperti dengan linen atau dengan bahan-bahan yang bukan dengan tenun ya, atau misalnya katun tapi yang bukan memang dibuat untuk kain tenun. Bisa saja itu langsung dilakukan secara pressingan karena memang bahan-bahannya itu yang tahan panas. Nah, di sini kita juga harus tahu, kita tadi sudah mengetahui proses bagaimana untuk perawatan tenun, bagaimana proses pencucian, bagaimana proses pressing, tentunya kita juga harus memahami terhadap proses packing dan penyimpanannya. Nah, untuk packing dan penyimpanan dari beberapa tenun kita melihat dari bahannya. Jadi ada proses penyimpanannya yang memang harus digulung, ya harus digulung. Seperti misalnya tenun-tenun yang memang dari Sumatera atau songket, sebaiknya proses penyimpanannya dengan proses digulung yang sebelumnya dilapisi dulu dengan kertas, ya, atau digantung. Jadi jangan tenun yang cantik ini dalam proses penyimpanannya dilipat. Nah, kenapa tidak boleh dilipat? Karena bisa mematahkan daripada benang-benang itu sendiri. Kan sayang sudah kita beli mahal-mahal, terus menjadi satu hal yang kurang bagus. Untuk penyimpanannya di lemari biasanya saya suka dengar taruh aja kasih kapur barus. Nah, ini dilarang. Jangan untuk ngasih kapur barus ya. Atau camphor ya istilahnya untuk ke pakaian-pakaian tenun. Kenapa? Karena itu akan merusak warna, justru pewarnaannya ya, yang dia akan mengalahkan dari proses pewarnaannya sendiri. Jadi bisa untuk supaya terhindar daripada kengengat kain supaya lebih bertahan, kita bisa menggunakan daripada silika gel itu sendiri, atau kita menggunakan penyimpan akar-akaran daripada tanaman itu sendiri. Jadi simpan di tempat yang lembab dan terhindar dari cahaya matahari. Oke, untuk lanjutnya, nah untuk itu saya coba di sini bagaimana sih Anda sebagai seorang pengguna kain tenun, kemudian juga Anda sebagai pembuat daripada model pakaian yang dasarnya dari kain tenun harus paham terhadap apa? Sistem perawatan. Nah, dalam sistem perawatan ini saya akan mengenalkan tentang care label. Ya, jadi care label itu apa? Informasi terhadap perlakuan perawatan berbagai macam jenis pakaian agar terhindar dari kerusakan pada setiap unsur artikelnya. Jadi kita harus paham terhadap care label. Nah, kenapa care label? Kami informasikan di sini. Care label itu penting diketahui, terutama oleh para desainer. Ya, kenapa pentingnya? Karena care label ini diajukan oleh perusahaan-perusahaan komersil seperti wholesaler, retailer, importer, dan lainnya sebagai kepastian informasi yang benar dalam perawatan pada setiap tekstil yang diproduksi. Jadi kalau misalnya pakaian-pakaiannya mau diproduksi untuk keluar, tentunya orang harus trust, harus percaya bahwa pakaian yang dikenakan tersebut itu bisa dirawat dengan baik. Dan orang yang merawatnya paham bagaimana cara melakukan satu proses perawatan. Nah, di sini care label juga salah satu faktor kunci yang dapat membawa brand Anda, bila Anda seorang desainer yang ingin mengembangkan lagi usahanya, bersaing setara dengan banyak brand yang lebih besar. Ya, sehingga untuk itu jangan lupa
bila Anda memiliki satu produk, ya, itu pasangkan washing instruction label sehingga tentunya orang membeli pakaian Anda atau model-model pakaian Anda itu tentu akan bisa bertahan lebih lama. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, di dalam bagaimana caranya ini saya akan hanya memberikan satu informasi secara dasar karena nanti bila Anda ingin memahami lebih panjang lagi terhadap untuk pembuatan care label terhadap semua produk-produk Anda buat, kita punya season kedua daripada webinar ini ya. Jadi misalnya Anda memiliki satu jenis pakaian. Pakaian ini itu bahannya sutra. Terus ada aksesoris ya, aksesoris atau ada tambahan-tambahan sulaman dan bordir. Kemudian pewarnaannya juga itu sangat rentan. Artinya pewarnaannya di sini juga dilakukan dengan pewarnaan alami. Dan pakaian tersebut tidak tahan terhadap goncangan karena sangat lembut sekali. Nah, kalau sangat lembut sekali, bagaimana untuk proses pencuciannya atau bagaimana untuk proses perawatannya? Apakah harus di dry clean ataukah harus di laundry? Ya, mungkin Anda sering dengar kata-kata laundry atau dry clean atau harus bagaimana? Nah, misalnya lagi ada pakaian-pakaian yang kombinasi warna. Ya, kombinasi warna tuh bisa tabrak-tabrakan tuh, ada warna gelap, ada yang warna terang, di mana mungkin salah satu daripada warna pakaian itu ada yang apa? Ada yang kena luntur, ya, ada yang luntur. Nah, kalau begitu seperti apa ya di dalam melakukan satu proses pemahamannya? Kita lihat ke perawatan daripada kain tenun. Yuk kita lihat bagaimana perawatan kain tenun. Jadi perawatan kain tenun kita bisa lihat. Ya, contohnya nih, kami akan memberikan perawatan kain tenun dengan satu komposisi bahan, di mana bajunya itu kalau Anda lihat mungkin di screen berbagai macam ya. Ada warna yang terang, ada yang warna gelap, ada yang warna putih, ada yang warna banyak komposisinya. Jadi untuk bagaimana mengetahuinya, satu kita kenali dengan betul tekstil itu sendiri. Jadi mengenali kualitas bahan, apakah bahan yang kita miliki ini serat alami berasal dari hewan atau tumbuhan, misalnya tadi apakah ini ada mengandung sutra atau mengandung wool, ya, karakteristik seratnya apakah dia lembut, apakah dia butirannya besar ataukah dia panjang, pendek, ya, pewarnaannya dan sebagainya. Apakah di dalam pakaian itu sendiri juga Anda menempelkan satu aksesoris, ya, aksesoris yang tentunya tidak akan tahan, misalnya tidak tahan dengan air atau tidak tahan dengan panas, ya. Oke, untuk selanjutnya kedua, jadi kita yang pertama mengenal tekstil, ya, kedua mengenal lambang. Nah, ini dia lambang. Anda harus mulai tahu nih lambang-lambang, ya, lambang pencucian. Jadi kalau Anda lihat di lambang pencucian itu ada gambar ember, atau ada gambar tangan, atau gambar bulatan. Jadi dalam proses pencucian itu ada yang disebut dengan laundry, bahan bakunya air dan deterjen. Ada dengan proses pencucian dengan dry clean, yaitu bahan bakunya dengan solvent atau dengan minyak istilahnya. Atau mungkin dari pakaian itu sendiri nggak boleh dicuci, atau boleh dicuci berarti ada setiap jenis itu ada tanda silang, itu artinya nggak boleh. Kemudian ada bahan tangan, ada terlihat gambar tangan. Apa sih sebenarnya permasalahannya di situ? Ya, jadi ada proses, kalau melihat lambang ada satu proses pencucian, ada proses pengeringan, jadi apakah bisa dikeringkan langsung di mesin, apakah pengeringannya harus secara manual, atau pengeringannya bisa hanya boleh digantung begitu saja, ya. Setelah itu juga ada proses apa? Pressing. Pressing itu dalam proses merapihkan daripada pakaian itu sendiri. Jadi nanti Anda lihat ada gambar setrika, apakah memang nggak boleh disetrika, do not iron, atau hanya mungkin satu titik saja di gambar setrikanya, itu berarti di situ harus apa? Dengan suhu yang sangat rendah, atau ada titiknya banyak, di situ berarti pakaian itu bisa kuat terhadap panas. Jadi mengenal lambang, ya. Jadi sudah dua, kita harus mengenal tekstilnya, kita mengenal lambang, dan yang ketiga itu berarti kita harus instruksi. Jadi bagaimana instruksinya?
Untuk instruksinya, ya, jadi instruksi itu berarti memberikan satu informasi terhadap bahan itu sendiri, ya. Instruksi, ya, instruksi terhadap pemeliharaan. Misalnya, instruksinya nggak boleh dicuci, nggak boleh menggunakan bleach, harus dengan proses setrika yang sangat rendah, ya. Bisa dilakukan satu proses dengan dry clean atau apa yang ada, memang Anda mau menginstruksikan terhadap pakaian Anda itu sendiri, ya. Jadi di dalam proses untuk bagaimana caranya label itu ada 3 poin, ya. Oke, nah di sini poinnya untuk proses, untuk hasil instruksi pencucian, tapi ingat ya, di sini walaupun kita istilahnya mengenal tentang satu proses pencucian, itulah hanya pedoman bagaimana untuk proses menentukan apa yang harus dilakukan dengan bahan atau kain itu sendiri. Jadi perawatan daripada setiap bahan atau kain itu berbeda. Jadi tidak semua sama, mentang-mentang tenun semua sama, enggak, ya. Jadi itu tergantung daripada apa yang ada di dalam bahan pakaian kita sendiri. Nah, itulah kenapa kita harus mengenal. Jadi dalam bahan pakaian kita sendiri itu komposisi bahannya itu ada berapa persen katun, ada berapa persen sutra, ada berapa persen wool. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Ya, jadi setiap bahan atau kain tentu proses perawatannya itu berbeda. Nah, jadi baik dry clean ataupun laundry memiliki kegunaannya masing-masing, bukan berarti, ingat ya, dry clean itu lebih baik daripada laundry. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi begitu juga sebaliknya. Jadi sering kita suka mendengar kalau pokoknya baju itu yang paling bagus, paling hebat di dry clean. Tidak. Ya, jadi saya katakan tidak demikian. Jadi pakaian itu proses perawatannya tergantung daripada bahan yang ada di dalam pakaian itu sendiri. Karena kita harus memperhitungkan juga terhadap apa? Aksesorisnya. Oleh karena itu, yang namanya dry clean bukan semata-mata yang terbaik. Ya, jadi semua baik cuci laundry maupun dry clean itu sama bagusnya, tergantung daripada bahan itu sendiri. Selanjutnya, kita mengenal terhadap bagaimana Sengasek melakukan satu proses pelayanannya. Nah, karena berbagai macam komposisi bahan yang ada, kami dari Sengasek Laundry itu sejak tahun 68 berkomitmen bahwa menghadirkan kualitas layanan yang terbaik untuk customer kami. Di sini kenapa? Karena kami memiliki proses services. Jadi ada dry cleaning, ada wet cleaning, ada yang disebut dengan pressing. Apa disebut dengan dry cleaning? Yaitu proses pencucian tadi, yang dimana proses pencuciannya, ya, proses pencuciannya itu membersihkan setiap jenis pakaian yang menggunakan air dengan mesin dan solvent itu sendiri, ya. Jadi kalau wet cleaning itu yang kita ada tanda W tadi, ya. Kalau kita tadi lihat ada tanda W. W itu adalah wet cleaning. Jadi diproses secara alami. Biasanya itu ada informasi yang suka ada tanda tangan atau tanda W di dalam labelnya itu sendiri. Nah, proses penyetrikaan atau disebut dengan pressing yaitu layanan ironing dan penyetrikaan untuk memastikan pakaian yang bersih, rapi dan nyaman digunakan oleh customer itu sendiri. Nah, di situ itulah kami dari Sengasek sebetulnya banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepada para peserta atau teman-teman semua yang ada di luar di dalam mengenal tekstil dan care label. Namun dengan waktu yang sangat terbatas, tentunya kami tidak bisa mengutarakan secara detail. Oleh karenanya kami tunggu untuk kepesertaan Anda semuanya pada webinar kami selanjutnya pada sesi yang berikutnya, yang tentunya Anda akan lebih mengenal tekstil lagi dengan baik. Ya, jadi fashion dan Sengasek tidak dapat dipisahkan, menciptakan kesadaran dan membangun kepercayaan dari desainer untuk menolong pelanggan mempercayakan Sengasek sebagai layanan laundry mereka. Jadi tidak perlu bingung cara merawat bahan Anda. Kalau Anda pusing harus bagaimana caranya, silakan Anda datang ke tempat kami di Sengasek. Ya, seperti kita lihat di sini. Ada partner kami di sini juga yang akan nanti menginformasikan terhadap
sukses story-nya dengan Pak Deden Siswanto atau Kang Deden. Terima kasih banyak dari Sengasek. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat siang. Kami mohon maaf sekali atas kendala teknis. Memang kadang-kadang dalam webinar seperti ini kendala teknis adalah hal-hal yang menjadi tantangan buat kita semua. Tapi kalau nggak pakai online kita nggak bisa berhubungan erat nih. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, dan di daerah-daerah Jawa Barat lainnya. Semoga teman-teman belum bosan dan belum juga jenuh gitu ya, karena menunggunya agak lama. Nggak apa-apa. Kayaknya tadi dikasih kesempatan deh buat ngambil kopi dulu, ya ngambil teh, biar hari ini tuh semangat lagi. Karena jam-jam segini bisa jam-jam ngantuk. Buat saya tadi pengetahuan dari Ibu Mia itu berguna banget. Jadi ternyata yang ada di label care itu, kalau kita lihat baju kita ada label care-nya, itu bukan cuma sekedar gambar-gambar yang nggak punya arti. Ternyata semua punya arti. Jadi kalau misalnya kita punya pakaian yang terutama bagus, dalam hal ini misalnya tenun gitu ya, kan tenun itu kan pasti harganya nggak murah. Nah, perawatannya sendiri tuh ternyata saya juga tadi baru belajar, ternyata nggak boleh direndam air gitu ya Bu ya, nggak boleh disikat gitu, terus nggak boleh digosok-gosok lah pokoknya ya, terus penyimpanannya harus gimana, itu pengetahuan adalah kekuatan kita, knowledge is power. Nah, terima kasih Bu Mia, dan saat ini saya tentunya udah gak sabar juga ingin berbincang-bincang dengan salah seorang fashion designer. Menurut saya ini legendaris karena sudah berkarya jadi desainer itu lebih dari 20 tahun loh. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan lagi, walaupun saya tahu yang satu ini udah jadi sumber inspirasi banyak orang. Bahasan selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah dari Kang Deden Siswanto yang adalah seorang fashion designer yang telah berkiprah lebih dari 20 tahun, apalagi hasil karya tenunnya sudah dikenal banget dengan keindahannya. Pastinya dengan jam terbang yang tinggi, beliau akan share banyak sekali pengalaman dan tips kepada kita semua. Mari kita nikmati, kita kenalan, tapi sebelumnya kita nikmati dulu nih ada video yang supaya kita makin kenal, makin tahu siapa sih Kang Deden ini. Silahkan. Profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto. Promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta. Ya, mungkin saya langsung ini aja ya, berbagi tentang apa yang sudah saya alami selama ini. Jadi saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Memang saya Deden Siswanto. Saya besar di Kota Bandung. Dan sudah berkiprah di dunia fashion ini kurang lebih dari 20 tahun. Saya member of Indonesian Fashion Chamber. Selamat sore teman-teman satu profesi ataupun memang yang bergerak di bidang fashion semuanya. Mudah-mudahan masih bisa mendengarkan atau mungkin hadir di webinar ini. Sedikit ada beberapa hal tentang trouble dan mungkin memang teknologi seperti ini ya. Kita berbicara jauh yang seperti ini, kalau memang ketemu langsung mungkin tidak ada trouble tentang teknologi ini. Jadi
Dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa saya memang berkecimpung dalam bidang fashion ini, memang selalu mengangkat wastra Indonesia, di mana wastra tersebut juga menjadi bagian yang memang selalu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, terutama saat ini kita membahas tentang tenun tentu terutama. Nah, tenun tersebut sudah mulai tumbuh ya, karena awal-awal dulu kan lebih orang mengenal batik ketimbang tenun sendiri, seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan sharing tentang apa yang saya alami selama ini. Boleh dibuka filenya, Mas? Ya. Ini adalah profil singkat saya di sini. Saya memulai karir di tahun 95, tepatnya saya besar di industri fashion, di garment terutama dulu. Dan juga ada beberapa penghargaan dan juga pengalaman dalam bidang fashion tentunya. Dan sudah melewati banyak hal dalam kehidupan berfashion di sini. Jadi memang bagi teman-teman yang memulai usaha memang beda zamannya ya, ketika saya dulu memulai usaha dan juga mulai bisnisnya. Sekarang semua serba mudah, serba teknologi lebih mudah untuk dilihat dan juga diketahui ya, tinggal klik keluar banyak hal. Nah, dulu kan kita harus riset dan sebagainya. Jadi perbedaannya seperti itu. Tetapi justru saya beruntung hidup di dua masa lalu dan masa kini. Nah, disitulah kita bisa berkolaborasi dengan generasi muda saat ini dalam dunia fashion tentunya, dan juga masih bisa berkiprah walaupun sudah sekian lama sudah berada di dunia fashion ini. Oke, silakan teks lagi. Nah, ini adalah signature style saya, jadi lebih ke arahnya Zen look. Zen look itu sesuatu yang lebih bersih, lebih clean gitu kan, tapi tetap ada sedikit menyelip wastranya. Nah, kemudian gaya urban style yang memang selalu mengolah sesuatu yang berhubungan dengan etnik. Nah, kemudian lebih ke exotic dramatic, lebih ke gaya bohemian, ataupun mungkin berhubungan dengan style tradisional yang ditransformasi ke dalam bentuk yang lebih modern seperti itu. Ini adalah salah satu beberapa contoh dari signature style saya, seperti itu. Boleh next lagi, silakan. Nah, ini adalah transformasi koleksi. Memang saya selalu kemana-mana menggunakan sarung karena saya bersama teman-teman mempunyai campaign Sarung Is My New Denim, di mana setiap orang kan mempunyai denim ya di rumahnya masing-masing. Nah, kami berusaha untuk setiap orang harus mempunyai sarung. Jadi kenapa namanya Sarung Is My New Denim? Jadi mulai dari 2017 ya, 2016-2017 lah. Itu sudah mulai kemana-mana saya juga mengenakan sarung, dan di mana sarung tersebut memang terbuat dari wastra ya Indonesia, dari kain apapun itu dibuat sebagai sarung, tidak hanya untuk keperluan ibadah, tetapi juga untuk keperluan berfashion tentunya, untuk tampil lebih berbeda seperti itu. Baik, berikutnya next, ini adalah koleksi berikutnya mengangkat tentang kain tradisional dari Sulawesi. Kemudian juga berbagai macam kain yang dipadu dengan denim ya di tahun 2018 ini. Nah, kemudian juga next lagi, silakan. Nah, ini semua mengolah tentang denim dan wastra di sini, dan juga ini banyaknya sini tenun, batik ya di sini. Saya mengolah batik dan songket di sini. Jadi selalu mengambil inspirasi dari daerah Jawa Barat ya. Karena kebetulan juga selalu mengangkat kain-kain tradisional di Jawa Barat beberapa tahun ini. Memang kebetulan disupport oleh Bank Indonesia dan juga Dekranasda tentunya. Jadi kami bersama-sama selalu mengangkat kain tradisional dari Jawa Barat untuk tampil lebih dikenal dan juga lebih berbeda seperti itu. Silakan di next lagi Mas. Nah, ini koleksi busana muslim yang dimana lebih ke modest wear, tidak terlalu busana muslim yang pada umumnya. Saya lebih gayanya ke urban style, di mana selalu mengandung unsur wastra yang bisa dipadu-padankan dengan pakaian lainnya. Jadi saya berusaha untuk menampilkan koleksi agar bisa dipakai dengan koleksi busana dari desainer lain. Jadi berusaha untuk memberikan pilihan-pilihan dengan bentuk-bentuk yang tidak biasa seperti itu. Jadi tetap basic cutting, basic bentukannya, tapi ketika dipakai stylingnya yang membedakan seperti itu. Kadang-kadang orang mungkin berbicara, kenapa sih saya mau pakai kemana nih pakaian di panggung?
seperti itu. Nah, sebenarnya from runway to railway itu bisa. Nah, jadi bagaimana dari panggung runway bisa dipakai ketika railway. Nah, sebenarnya tinggal keberanian untuk mencoba untuk kita memakai pakaian tersebut. Jadi perlu waktu untuk bisa menjadikan orang itu berani memakai dengan style yang berbeda. Jadi jangan mempunyai style yang sama dengan orang lain. Nah, orang Indonesia udah mulai begitu kan, mempunyai style yang supaya berbeda dengan teman-teman lainnya atau komunitasnya, setidaknya jangan berseragam. Nah, kadang-kadang juga ada satu kelompok ingin seragam. Nah, udah di tempat bekerja seragam, masa tempat umum lainnya berseragam juga. Nah, usahakan mempunyai gaya yang berbeda. Apalagi sekarang banyak wanita berhijab, memakai kerudung, kemudian memakai pakaian dari wastra, memakai masker, bentukannya sudah tidak terlihat berbeda, semua sama ya, kerudung dan masker. Nah, bagaimana supaya mempunyai hijab style yang berbeda, kemudian juga dengan masker yang berbeda, atau mungkin cara memakai yang berbeda. Nah, saya berharap ke arah sana dan saya ingin mengajak teman-teman semua juga untuk bisa ke arah sana semuanya, agar tidak seragam ya, jadi nggak salah menyapa nanti padahal bukan orang yang kita kenal, ternyata orang lain, karena pakaiannya sama. Jadi hindari keseragaman seperti itu. Biar di sana juga pada laku baju, kalau seragam nanti nggak ada perbedaannya. Oke, next. Nah, ini Pandemic Battle juga mengangkat kain tenun, ya, tenun bulu dari Garutan. Semuanya dari Garut, bukan Garutan dari Garut. Kalau Garutan adalah batik. Nah, jadi ini adalah mengolah tenun bulu yang saat ini sudah dikenal, dan juga yang tadi disampaikan oleh Ibu Atalia bahwa kain tenun bulu itu sudah menjadi primadona kayak seperti di sini. Nah, ini kain bulu warna lebih cerah. Nah, saya memakai koleksi ini di koleksi berikutnya di tahun 2021, memadukan antara batik dan tenun bulu ini. Ini sangat amat bagus karena sudah bertekstur. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ramenia bahwa kain tenun ini harus bagaimana perawatannya. Nah, jadi hal seperti itu bisa menjadikan sebuah acuan bahwa masyarakat Indonesia juga sudah mulai mengenal ya, sudah mulai pada melihat secara teknologi juga dan juga secara pengetahuan, wawasan terutama yang memang suka tentang wastra Indonesia ataupun yang bernuansa etnik. Nah, kita juga mesti bahas bahwa etnik dan wastra itu sama-sama ya. Jadi berbusana etnik dan berbusana urban apa bedanya? Nah, sebenarnya etnik dan urban ini membawa style daripada tempatnya masing-masing dibawa ke perkotaan dengan gaya yang baru, itu namanya urban. Tetapi kalau etnik adalah bernuansa etnik lebih ke hal yang memang lebih ke tradisional. Ya, tapi tampilannya lebih kental lagi. Jadi unsur modernnya mungkin lebih sedikit. Nah, perbedaan seperti itu. Jadi orang menanyakan apakah urban, apakah etnik, apa beda? Ada perbedaannya seperti itu. Perbedaannya di style dan di kadarnya. Jadi kalau urban lebih modern, lebih dinamis. Nanti kalau etnik lebih tradisional dan lebih kental rasa tradisional seperti itulah. Oke, next silakan. Nah, ini adalah koleksi yang terakhir adalah resampling plans. Di sini adalah mengangkat tentang ecoprint. Nah, ecoprint juga adalah salah satu bentuk ataupun mungkin jenis kain yang memang tidak terlalu tradisional, tetapi cara pembuatannya hampir mirip dengan mungkin pencelupan kayak shibori ataupun mungkin tie-dye. Nah, hanya ini menggunakan beberapa motif dari daun-daunan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah saya mengangkat ini juga bekerja sama dengan Dekranasda Jabar di sini dengan disupport oleh Bank Indonesia. Nah, ini semua berhubungan dengan kain yang sedang in saat ini seperti itu. Hanya di sini tenunnya nyelip sedikit-sedikit, nah tidak terlalu banyak karena memang sedang mengolah tentang ecoprint di sini seperti itu. Oke, next lagi. Nah, ini bercerita tentang cara bertahan dalam dunia fashion sesuai perkembangan zaman. Nah, sudah sadar diri juga bahwa memang sudah tidak muda lagi dalam usia tentunya, tapi dalam karya saya tetap harus muda. Tentunya karena harus memang berkompromi dengan dunia teknologi saat ini.
banyak sekali pendatang baru di dunia fashion, sama juga di dunia apapun juga perusahaan lainnya. Mereka sudah lebih mengenal teknologi lebih canggih ya. Kita mengenal rasa, mengenal sesuatu berhubungan dengan intuisi, tetapi anak-anak muda ini mengenal teknologi. Nah, bagaimana sumber Anda berinovasi di setiap karya, tentunya berkolaborasi dengan mereka. Jadi kita memberikan tempat juga bahwa yuk sama-sama kita membangun produk ini, image ini dengan baik, tentunya dengan apa yang mereka ketahui, dengan pengetahuan mereka dan juga apa yang kita ketahui. Nah, kemudian menyesuaikan produk DNA kita dengan tren yang sedang populer. Jadi jangan merasa sudah nyaman, di zona nyaman, terus kekeh dengan bentuk begitu tidak berkembang. Jangan sampai kita dikatakan desainer jadul. Jadul cukup buat lagu-lagu saja deh. Lagu-lagu yang keren kan jadul tapi keren didengerin. Tapi kalau karya jadul kayaknya kurang ya. Nah, makanya harus berkompromi dan berkolaborasi dengan anak-anak muda ini. Oke, update terhadap perkembangan zaman khususnya teknologi ya. Kita memang harus mengerti cara berpromosi juga, cara bekerjanya juga, etosnya sudah lain, sudah tidak terlalu manual, harus digital karena harus lebih cepat mengejar waktu dan juga sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dilakukan saat ini. Karena pergerakan waktunya jauh lebih cepat ya dibanding 10 tahun lalu atau mungkin 20 tahun lalu. Etos kerja udah benar-benar berbeda. Nah, itulah soal kompromi. Ya, jadi membuka diri ya mungkin bagi teman-teman yang seumuran tipsnya seperti itu. Jadi kita sama-sama harus berkomunikasi dengan anak-anak muda dan anak-anak muda pun juga harus berkomunikasi dengan umur-umuran seperti saya ini. Jadi lebih bisa saling berbagi informasi dan juga pengetahuan ya. Jadi bisa sama-sama membangun fashion industry di Indonesia bersama-sama seperti itu. Oke, nah next. Nah, bagaimana membangun fashion brand ya? Jadi yang memang tidak jangan lupa dilakukan adalah lakukan riset ya dan kenali target pasar. Karena perubahan zaman juga berubah, apalagi after kita ngomongin pandemik ya, after kebangkitan ini nih ataupun keruntuhan kemarin ini dalam usaha kita mulai bangkit. Nah, melakukan riset lagi dan juga kenali target pasar. Kemudian membuat bisnis plan serta menentukan konsep dan desain yang menarik seperti apa ya, karena harus berbeda, dan kemudian mempertahankan kualitas ciri khas brand. Nah, ciri khasnya akan berkembang, tidak hanya ciri khas terus kekeh dengan ciri khas itu. Nah, dan kualitas bagaimana berkembang karena teknologi berubah, kemudian juga cara pembuatan juga berubah ya, jadi sistemnya juga berubah cara membuatnya, itu harus dilakukan. Kemudian juga materialnya semua juga berubah ya, walaupun sama-sama mungkin kita mengolah katun ataupun mungkin polyester ataupun mungkin linen, perubahan bahan pun itu berpengaruh terhadap jenis pada produk kita. Berikutnya adalah tetap mengikuti tren tetapi tidak menghilangkan DNA brand kita. Jadi tren sebagai guidance kita dan juga kita harus melek tren. Nah, saya tidak harus ikutin tren. Kenapa? Karena saya sudah pasti laku dengan barang saya ini. Silakan, tidak ada masalah. Yang penting tren yang saat ini berlaku juga harus dilihat. Karena orang selalu mencari sesuatu yang baru, yang sedang digemari. Dan orang akan merasa keren terhadap tren yang sedang berlangsung saat ini. Jadi, saya sarankan jangan lupakan tren, jangan juga tidak melihat tren tersebut. Oke, nah. Kemudian ada sering mengikuti pameran dan memasarkan brand di sosial media. Itu penting untuk mengukur sejauh mana kita bisa dilihat koleksi kita. Karena koleksi kita kalau tidak dilihat oleh pasar, ya siapa yang mau lihat kita. Nah, apalagi sekarang sudah berubah, semua serba online. Kalau dulu kan mungkin offline, datang, mencoba, membeli. Kalau sekarang orang melihat dari sosial media. Begitu bagus, diambil, dibeli, udah langsung selesai. Nah, itu akan cepat perputarannya. Dan kemudian jangan lupa berkolaborasi dengan pihak manapun yang sesuai dengan tentunya dengan target market kita dan juga dengan kualitas dan juga brand kita. Nah, berkolaborasi ini juga hati-hati, jangan sembarang berkolaborasi agar tercapai apa yang akan dituju nanti. Nah, seperti itulah untuk bagaimana membangun fashion brand untuk saat ini dan kedepannya nanti seperti itu. Oke, next Mas. Nah, berikutnya lebih ke tips membangun dan mempertahankan bisnis fashion. Yang pasti adalah kita jangan berhenti belajar, berinovasi, mengikuti perkembangan zaman tentunya, ya, membuat perencanaan kerja dan jadwal serta target. Jadi tidak ya santai aja karena saya sudah laku pada saya ya cukup deh, tidak harus berkembang lagi. Nah itu sebaiknya tidak dilakukan oleh para fashion designer. Mungkin kalau bisnis
orang pebisnis mungkin cukup begitu, mungkin udah cukup banyak uang. Jadi kita lanjut ya, tadi sampai mana ya. Kita ulang lagi deh, percaya pada bisnis dan produk yang dibuat, itu penting sekali ya. Kemudian selalu mencari peluang dan cara baru untuk mengembangkan bisnis. Apapun itu, selalu mencari peluang ya. Mungkin explore dengan brand baru, atau mungkin second line-nya dan sebagainya, itu penting. Karena semua menginginkan sekarang ready to wear ya. Tidak, zaman dulu mungkin orang datang, memesan baju, kapan jadinya 2 minggu kemudian. Kalau sekarang nggak mau, orang pengen beli dan diambil. Jadi, buy now, pay now, seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah recycle dan upcycle menggunakan kembali bahan yang ada. Itu perlu sekali, mesti muter otak lagi. Bahan-bahan yang ada ataupun pakaian-pakaian sudah ada, kita bisa upcycle ya. Sah-sah saja sekarang ini kita melakukan recycle dan upcycle karena orang juga akan mencari sesuatu yang lama menjadi baru, seperti itu. Jadi the pace is new. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang lama, yang lampau menjadi sesuatu yang baru. Seperti itu ya. Mempertahankan kualitas sehingga pelanggan loyal. Itu penting. Jadi kita juga harus mungkin penyampaian ataupun servis kita penting sekali terhadap customer. Karena itu akan mereka menjadi membutuhkan lagi. Terus dan terus akan membeli pakaian kita. Seperti itu. Jadi itu untuk mempertahankan bisnis fashion seperti itu. Jadi mereka merasa punya style di situ, cocok dengan produk kita, nah mereka akan kembali lagi. Sampai mungkin sale lemarinya baru produk kita kali ya, nah itu yang diharapkan ya, itu tidak. Oke, next Mas. Nah, kita kembali mengenal Wastra Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ramenia, ada tenun, ya ada songket, ada batik. Nah, jadi tenun banyak sekali jenisnya, songket pun juga banyak sekali jenisnya, nah batik pun juga banyak jenisnya. Jadi kembali lagi, apakah semua ini menggunakan pewarnaan alam, ataupun sintetis, ataupun semuanya handmade, ataupun mungkin juga namanya batik, kalau tenun pasti handmade ya. Tapi juga ada yang mungkin menggunakan tenun, motif tenun, atau motif batik, menggunakan digital, nah itu juga berbeda ya. Songket pun demikian sekarang. Songket yang ditenun menggunakan benang emas, ada juga yang mungkin motif songket yang dipakai mesin. Jadi motif songket tapi dibuat mesin seperti itu. Banyak sekali ya. Jadi itu juga harus melihat bahwa pengetahuan Wastra Indonesia ini juga karena mungkin akan dibuat lebih kalau handmade kan pasti akan harga juga akan mahal ya. Dibuat ready to wear, lebih cepat dan juga lebih murah. Nah itu juga tidak ada yang salah dalam hal ini, cuman kayak kita harus mengetahui bahwa Wastra Indonesia itu yang asli adalah memang dibuat dengan tangan. Ya kayak batik tulis, tenun pun juga tenun yang handmade, songket pun juga tenun yang ditenun pakai mesin yang dari kayu tersebut. Ya seperti itu. Jadi itu memang mempunyai harga yang khusus tentunya. Ya jadi jangan sampai merasa oh mahal sekali ya, memang mahal karena memang mereka membuatnya berbulan-bulan ya. Dan kita sebagai orang Indonesia harus menghargai juga bahwa pembuatan itu tidak mudah dan memang harus dihargai, ada price-nya lah seperti itu. Sama juga ketika kain tersebut dijadikan benda fashion, produk fashion, harganya mungkin bertambah lagi. Nah, itu menjadikan sebuah nilai yang berbeda tentunya. Jadi ketika kita akan membelinya, nah, harus mengetahui dulu bahwa ini songketnya asli tidak, tenunnya asli tidak. Pewarna alam, pantas harganya sekian. Jadi kita jangan mencibir, mahal banget. Berapa tuh keuntungannya? Udah salah lagi. Jadi jangan dibeli desainer, beli di pasar aja. Kalau memang pengen murah. Gitu. Oke, next. Ya. Nah, ini koleksi saya menggunakan Wastra. Ya, semuanya menggunakan Wastra Indonesia. Ya. Tenun dan batik, kemudian juga semuanya selalu ada tenun dan batiknya di sini. Tetapi tidak terlihat tampak seperti tenun. Kenapa? Karena yang digunakan pun juga memang berbeda-beda. Misalnya kita contoh nih, tenun Garut nih, tenun bulu Garut. Ini adalah tenun Majalaya. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Ya, ini pun demikian juga tenun Majalaya. Ketika kita padu, tekstur ini dari jauh tidak terlihat, tetapi dari dekat sudah terlihat. Nah, ini adalah suatu pekerjaan yang memang juga menggunakan ATBM ya, alat tenun bukan mesin. Ini semuanya
dengan menggunakan kain tradisional ini bisa lebih apa ya, lebih mempunyai nilai ya, seperti itu. Dan hebatnya ketika kita menggunakan tenun ini tuh orang akan terkagum-kagum dengan hasil karya kita karena memang berbeda dengan kain polos yang kita beli di pasaran ya. Ini mempunyai mempunyai nilai tersendiri seperti itu. Dan saya cukup bangga selalu menggunakan kain-kain atau wastra dari Indonesia ini. Oke, boleh next Mas. Nah ini sudah salah satu kain-kain yang tadi disampaikan juga. Warnanya semua kelabu seperti itu, warna kayak di dinding seperti itu. Jadi tapi tekstur. Nah ini juga salah satu menjadi kebanggaan kita ya, tenun bulu Garut ini semuanya tampak lebih kelihatan mahal dan memang mahal harganya satu helainya seperti itu ya. Jadi hal ini bisa kayak saya sampaikan ya, bahwa apa yang saya alami selama ini dan juga sepak terjang dalam dunia fashion juga banyak sekali. Kita selalu harus banyak belajar dan juga berkomunikasi tentunya, dan juga harus bisa ada wadah yang bisa saling memberikan informasi tersebut, karena kita perlu menjadi fashion designer tidak seperti desain zaman dulu hidup sendiri-sendiri. Nah saat ini kita harus berkomunikasi dan berintegrasi dengan beberapa bidang yang lainnya dan bereksplorasi tentunya untuk karya seperti itu. Jadi terima kasih apa yang sudah saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang akan juga mau maju ke dunia fashion ataupun sudah berkiprah di dunia fashion. Mudah-mudahan bisa saling memberikan pengalaman yang sama dengan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deden atas paparannya. Saya tuh selalu terinspirasi kalau Kang Deden ngomong ataupun berkarya, karena yang saya tahu Kang Deden itu kalau berkarya selalu dengan wastra. Lalu dan yang saya tahu nih ya, Kang Deden tuh selalu bikin riset dulu sebelum berkarya gitu. Jadi itu jadi bikin karyanya tuh sangat berkesan, sangat luar biasa deh gitu ya. Jadi dan yang saya suka juga ya Bu ya, Kang Deden tuh selalu tidak hanya berkarya tapi menghidupi. Makanya tadi kan sempat bilang ya, Kang Deden selalu pakai sarung kemana-mana gitu ya. Jadi memang ya karyanya wastra dan dihidupi dan digunakan juga gitu. Nah makanya buat kita semua yang lagi menjadi bagian dari penggiat fashion Indonesia perlu belajar banyak. Terima kasih tips-tipsnya. Tadi saya menangkap recycle dan upcycle tuh keren banget gitu ya, bahwa bagaimana sekarang ini kita harus berkontribusi terhadap sustainability fashion. Jadi nggak cuman pakai gitu ya, taunya kita ikut menghancurkan lingkungan gitu ya. Nah dengan kita membeli sesuatu yang berkualitas dan merawatnya dengan baik bersama dengan Seng Asek nih, tadi kita dikasih pengetahuan yang begitu banyak, akhirnya jadi berguna banget buat kita ya. Dan teknologi ini memang sangat menguntungkan kita, karena dari mana-mana nih kita ketemu dalam satu webinar seperti ini. Nah mungkin teman-teman yang sekarang ada dan belum menulis di kolom komentar, bisa juga kita sambil berjejaring nih sekarang gitu ya, memperkenalkan diri, namanya siapa dan domisilinya di mana, mungkin juga profesinya apa. Kalau mau nanya sok monggo silahkan, masih dipersilahkan di kolom komentar ya. Dan saat ini kita lagi menyortir pertanyaan-pertanyaan yang beruntung untuk kita jawab ya Bu ya, sama nanti Kang Deden juga akan jawab. Tapi sebelumnya kita juga sangat beruntung sekali karena memang diapresiasi kegiatan ini terutama oleh Ibu Atalia yang di awal tadi sudah memberikan sambutan, tapi ada kendala teknis. Jadi sekarang kita mau mendengarkan lagi bentuk apresiasi Ibu terhadap acara ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak, Ibu, Akang Teteh, dalam gaya hidup saat ini, fashion adalah salah satu hal yang sulit terpisahkan. Tidak hanya sebagai kebutuhan, namun juga sebagai cara untuk mengekspresikan pribadi seseorang. Namun lebih dari itu, fashion adalah sebuah karya seni. Layaknya karya seni yang bernilai, fashion tidak hanya untuk diciptakan, namun juga penting untuk dirawat agar tetap terjaga keindahan dan kualitasnya.
Untuk itu, saya mengapresiasi kegiatan Textile Care webinar hari ini yang dilaksanakan oleh Dekranasa bekerjasama dengan Seng Asek. Melalui kegiatan ini, semoga para pelaku industri lebih memahami tentang perawatan tekstil, terutama kain tenun, serta dengan hadirnya para narasumber luar biasa hari ini, para peserta juga bisa lebih siap bersaing di industri fashion. Selamat melaksanakan kegiatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atalia atas dukungannya terhadap acara ini, dan saya sendiri nih mendapatkan ilmu yang banyak sekali nih Bu. Dan kalau saya sih malah makin penasaran sebetulnya, karena acara kali ini tuh ternyata yang tadi kita pelajari label care itu nggak cuman gambar-gambar itu kirain cuman hiasan gitu ya, ternyata kan semua punya arti ya, supaya baju kita tuh bisa dijaga, dirawat sehingga umurnya bisa panjang, supaya bisa keren terus bajunya. Nah, untuk itu teman-teman bisa juga mengikuti seminar dan workshop lanjutan di bulan November. Peserta yang ingin belajar lebih dalam lagi mengenai care labels dan usaha fashion, Sengasek dan Dekranasda Provinsi Jawa Barat akan mengadakan seminar lanjutan dengan tema Guideline to Care Labels and Fashion Entrepreneurship. Di sini akan diajarkan secara langsung bagaimana membuat care labels untuk hasil desain peserta. Jadi teman-teman yang penggiat fashion di sini, yang desainer ya, harus ikutan karena brand kalian akan semakin keren kalau disertai care label yang tepat. Yang sedang memulai atau menggeluti bisnis fashion ini wajib banget ikut seminar ini nih. Khusus hari ini ada penawaran spesial untuk ikut seminar ini, terutama untuk fashion designer, pelaku usaha fashion, UMKM, dan lain-lain. Di kolom komentar akan ada link untuk mendaftar. Silahkan diklik aja link tersebut. Ya, jangan lupa diklik link tersebut. Terus jangan lupa kita berjejaring juga, kenalan. Nama saya Rachel Octavia, saya di Jakarta. Bersama dengan Ibu Nia nih sekarang. Nah, kita sekarang sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih Bu. Ternyata lumayan banyak nih ya yang sangat penasaran dengan materi hari ini. Nah, pertanyaan pertama itu dari Fitroh Riyadi yang bertanya, dari pengalaman Ibu nih ya, sejauh mana sih pemanfaatan serat alami yang ada di Indonesia? Terima kasih ya Mbak Rasel. Jadi kalau yang namanya serat alami ditanya sejauh mana, oh banyak banget gitu ya. Jadi yang namanya serat alami itu kita tuh kaya banget dengan serat alami. Mulai dari untuk kebutuhan rumah tangga ya. Jadi kebutuhan rumah tangga tuh seperti apa ya? Seperti linen bisa untuk spray dari bahan-bahan itu kan. Ya, itu bahan yang namanya spray, selimut, atau yang namanya taplak meja, segala macam, itu bisa diambil dari serat alami, dari sutra bisa. Kita untuk selimut dari wool bisa, ya dari sutra, dari wool, banyak banget. Bahkan sampai ke serat-serat yang berasal dari tumbuhan. Jadi dari tumbuhan tuh contohnya apa ya? Seperti dari serat karet ya, dari getah karet itu, atau dari kapuk istilahnya ya, itu diambil kan bunganya tuh, ya kan, kemudian bisa digunakan untuk ngisi bantal, Pas gitu ya Bu ininya ya. Kemudian juga serat-serat seperti serat apa ya namanya latex ya, apa yang disebut apa namanya, serat latex itu bisa dipakai untuk itu kan dari getah pohon karet ya, itu kan bisa untuk jadi bahan baju juga. Ya, yang kita sekarang bisa menjadikan satu serat-serat seperti spandek kayak gitu. Jadi sebenarnya serat alami itu tidak terbatas, banyak banget. Atau yang paling mudah lagi, kalau kita melihat kaset, nah itu kan sapu. Iya benar, semuanya serat alami ya. Ya, betul. Ya, jadi pemanfaatannya banyak sekali, mulai dari serat alami hewan, tumbuhan, alam. Jadi yang namanya serat alami itu tidak terbatas ya, tergantung kembali kepada kreativitas kita mau menggunakannya seperti apa ya. Mulai dari
bisa dijadikan pakaian, bisa dijadikan alat rumah tangga, bisa dijadikan untuk kepentingan kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari. Jadi tidak terbatas, banyak sekali. Dan di kita khususnya di Indonesia ini memang kaya ya dengan serat alami. Jadi bersyukurlah kita menjadi orang ini. Nah, memang bangga sekali, bersyukur sekali. Ini pasti pertanyaannya dari teman-teman yang lagi mencari inspirasi nih ya Bu ya. Saya mau berkarya, tapi bahannya apa ya kalau mau pakai serat alami? Ternyata mudah ditemukan di sekeliling kita banyak sekali ya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan hari ini bisa mendorong teman-teman untuk memilih sekian banyak dari kain, serat alami dan lain-lain yang tadi ya, dan supaya nanti yang menikmati karyanya, pembelinya juga mengerti gimana cara merawatnya ya Bu ya, gitu. Jadi nggak gampang rusak. Betul, karena mulai dari seratnya itu sendiri, dari pewarnaannya itu sendiri itu bisa kita gunakan dengan baik. Betul, jadi pahami karakter setiap serat tersebut ya. Oke, pertanyaan kedua ini datangnya dari Uke Crochet. Perawatan tenun itu sama nggak sih Bu sama perawatan dari bahan rajutan handmade? Nah, kembali lagi dibuatnya dari bahan apa? Jadi tenun ataupun yang namanya bahan rajutan handmade itu terbuat dari bahan apa? Karena kalau tenun itu kan banyak dibuat dari secara alami, pewarnaan alami. Tapi dan juga bisa dilakukan dengan proses ngerajut. Rajut itu kan suatu caranya gitu. Betul. Kan. Hasil daripada benang itu dia rajut menjadi satu pakaian. Nah, tergantung prosesnya bagaimana. Umumnya kalau tenun itu lebih dari alami ya, lebih dari alami. Tapi kalau rajutan itu selain alam juga dari buatan juga ada, gitu. Jadi bahan-bahan benangnya terbuatan dari buatan atau dari sintetis juga banyak, gitu, yang bisa dibuat menjadi satu rajutan pakaian, ya. Jadi itu prosesnya. Perawatannya itu kembali lagi tadi kepada kalau tadi saya informasikan bahan itu terbuat dari apa sih? Ya. Kita kenali dulu dong. Betul, karakternya ya. Betul. Bahannya itu tekstil ini terbuat dari apa? Gitu. Jadi si benang-benang itu terbuatnya dari apa? Ya, terbuat dari apa? Proses perawatannya yaitu tadi. Betul. Kalau misalnya memang tidak tahan dengan air, ya jangan pakai air. Ya. Kalau memang tidak kita bisa mampu untuk pakai air, ya silahkan. Kalau nggak bisa disikat, ya jangan melakukan satu proses penyikatan. Jadi si rajutan ini juga, kalau rajutan itu kan umumnya dia lebih lentur ya. Betul. Lebih lentur kalau rajutan. Kemudian dia juga banyak misalnya ada yang mengandung woolnya ya kalau rajutan. Mungkin kalau sutra lebih banyak, kalau tenun lebih banyak ke sutranya. Kalau misalnya yang dari hewaninya ya. Kalau si rajutan mungkin lebih banyak ke woolnya ya. Jadi dari masalah itu tentunya kita dalam proses perawatannya kembali lagi melihat kepada dasar daripada bahan itu sendiri. Jadi selebihnya itu bisa saja dilakukan. Betul. Ada yang sama proses perawatannya, tapi juga tentunya ada yang berbeda. Proses perawatannya. Jadi sebetulnya nggak bisa dipukul rata ya Bu ya. Kita lihat dulu karakter bahannya seperti apa. Terbuat dari apa. Terbuat dari apa. Asalnya betul. Dari mana, pewarnaannya seperti apa. Iya. Dan karena pembuatannya crochet itu seperti Ibu bilang, jadi hasil jadinya lebih lentur ya. Jadi mungkin ada yang nggak bisa digosok gitu ya. Jadi itu mirip tapi tidak sepenuhnya sama ya Bu. Iya gitu. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya ya jangan lupa ikut seminarnya nih ya, biar lebih jos, biar lebih afdol ya kan. Nah jangan lupa klik link yang ada di kolom komentar, dan harganya lagi khusus banget. Harganya cuman kurang dari 100.000, 99.000 aja. Itu untuk kayaknya nggak sebanding ya sama ilmu yang kita dapat ya Bu ya gitu. Apalagi penggiat fashion harus tahu bagaimana cara membuat sampai merawat. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ini saya mau menyapa Kang Deden. Ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Kang Deden dari Ibu Dewi Sutikno. Oke, seberapa besar minat generasi muda untuk melestarikan keberadaan tenun nih Kang? Karena seringkali nih yang tampil sebagai pengrajin tenun kan adalah generasi yang tua gitu. Jadi cukup sustain nggak nih koleksi tenun yang kita punya? Ya saya juga penasaran sih sebetulnya sama pertanyaan itu kan, karena apakah di lapangan itu penenunnya sudah regenerasi ataukah masih didominasi sama yang senior? Monggo silahkan. Ya.
Ya sebenarnya kalau memang perajin kebanyakan memang bukan tua kali ya, sudah generasi sudah lebih senior kali. Nah, anak-anak muda ini kan belum tentu di tempat mereka tuh regenerasi penenun ini. Nah, jadi yang paling mudah adalah mesti harus ada sosialisasi kayak untuk pembuatan tenun ke SMK mungkin dimulai dari sana. Jadi sehingga mereka ada minat untuk membuat tenunnya ketimbang hanya mengolah tenun yang sudah jadi. Jadi hal ini kan kebanyakan para desainer datang ke tempat tertentu dan juga berkomunikasi dengan penenun-penenun atau perajin-perajin yang memang sudah cukup usia ya. Nah, tetapi hal ini tidak dilakukan secara seimbang, melakukan ke dalam bentuk pengenalan ya. Mesinnya mungkin ditampilkan di sekolah menengah kejuruan ataupun mungkin lebih sosialisasi lebih luas. Jadi mungkin harus dilakukan seperti itu. Ini menjadi concern kami juga sebagai para desainer untuk bisa mengarahkan ke arah sana. Ya mungkin juga dibantu oleh Dekranasda, mungkin nanti ke depannya hal ini terjadi untuk bisa regenerasi untuk para perajin tenun ataupun perajin batik nanti seperti itu yang memang berhubungan dengan wastra Indonesia seperti itu. Begitu, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan dari Hairunisa. Ada satu lagi nih, saya langsung jawab saja ya. Jadi bagaimana caranya mencari wastra khas suatu daerah yang otentik? Nah, sebenarnya banyak sekali wastra di daerah yang otentik. Mungkin kalau kita berbicara tenun, sebenarnya tenun Garut ini pun juga otentik ya, tidak ada tempat lain sebenarnya. Nah juga tenun yang Indonesia Timur ke sana juga sangat otentik ya dengan pewarna alam. Tetapi otentik tersebut pastinya mempunyai nilai yang berbeda ya, pasti akan lebih mahal harganya. Ketika kita bicara untuk ready to wear, tenun tersebut mungkin ada kemiripan, tapi sudah tidak otentik lagi. Tapi untuk membuat sebuah produk ready to wear, itu akan lebih mudah dan akan lebih murah untuk bisa menjadi suatu produk fashion seperti itu. Jadi kembali lagi, kita akan mencari produk otentik seperti apa, dan juga apa yang dicari bentukannya, motifnya ataupun warnanya. Nah, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali tenun-tenun khas Indonesia. Nah, tinggal browsing, tinggal lihat mana yang lebih menarik untuk dijadikan produk ataupun mungkin akan dipakai sendiri seperti itu. Begitu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, waduh, ini sangat menarik sekali dan seru banget. Jadi jangan lupa kalau yang masih penasaran daftar seminar lanjutannya tinggal diklik yang ada di kolom komentar. Dan juga jangan lupa bahwa kami akan memberikan e-sertifikat kepada teman-teman peserta semuanya yang sudah mengikuti serangkaian kegiatan hari ini. Mohon juga untuk mengisi link kehadiran ya yang akan ada di kolom komentar juga supaya nanti sertifikatnya tertuliskan nama teman-teman semuanya. Jangan sampai ketukar sama nama saya, nanti nama saya yang ditulis di situ ya kan. Jadi harus isi link pendaftarannya, link kehadirannya supaya bisa mendapatkan e-sertifikat. Oke, nanti sertifikat ini akan ditandatangani oleh Sengasek dan juga pihak Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Oke, jangan lupa ya diklik link kehadirannya. Ini saya udah mulai ribet-ribet ya, karena ya nggak apa-apa, namanya juga kalau misalnya teknologi itu ada plus minusnya. Semoga nanti di bulan November kita bisa ketemu secara langsung, ya kan? Tidak pakai teknologi, tapi kita bisa ketemu secara langsung untuk ngikutin seminar. Jadi bukan webinar lagi, seminar ya di bulan November tersebut. Oke. Dan akhirnya sampai juga kita di akhir acara, sengaja bikin penasaran ya Bu ya, kita pengen lihat berapa banyak yang daftar hari ini ya teman-teman penggiat fashion. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dekranasda Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya, Ridwan Kamil, Sengasek Indonesia, Kang Deden Siswanto, DF People, Perempuan Indonesia Maju, dan seluruh peserta webinar.
yang sudah mengikuti hari ini. Terima kasih atas kesabarannya, atas maklumnya dengan segala kondisi teknis yang terjadi. Nanti kalau misalnya mau melihat lagi, kayaknya tadi ada yang kurang jelas, nanti ada di YouTube-nya Sengasek Indonesia. Jadi jangan lupa diklik karena ini materi yang sangat berharga banget. Jadi buat saya sekarang ini yang menentukan cuma niat aja, mau belajar apa enggak, karena semuanya sudah tersedia ya kan gitu. Dan buat saya pengetahuan itu adalah kekuatan, knowledge is power. Jadi semoga apa yang kami lakukan hari ini berkontribusi kepada teman-teman, terutama penggiat fashion yang ada di Jawa Barat. Saya Rachel Octavia undur diri beserta dengan semua kru yang ada di studio. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Jangan lupa juga follow semua sosial medianya Sengasek Indonesia untuk berbagai kegiatan lainnya. Dan terima kasih Kang Deden, terima kasih Bu Mia. Sampai ketemu lagi dari kesempatan. Selamat sore.